Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Pompa air mati, puluhan rumah tergenang banjir. Hujan deras, tembok pembatas kantor kelurahan roboh. Sejumlah partai politik mendaftarkan ratusan kader terbaiknya ke KPU. Puluhan rumah di Kampung Bula, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan tergenang banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm. Banjir disebabkan mesin pompa penyedot air yang secara tiba-tiba mati akibat mengalami kerusakan. Khawatir ketinggian banjir akan terus bertambah, warga memindahkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 mereka ke lokasi yang lebih aman. Meski air sudah masuk ke dalam rumah, namun warga memilih tidak mengungsi dan tetap bertahan. Wali Kota Tangerang Selatan yang meninjau ke lokasi banjir langsung memerintahkan untuk penambahan mesin pompa guna menyedot air ke aliran anak Kali Angke. Pihaknya juga sudah memerintahkan dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan pompa agar kembali bisa digunakan. Ternyata penyebabnya adalah pompa air yang sudah kita siapkan itu mati. Ya, pompa air di rumah pompa sini kan kita bikin tandon itu ternyata mati. Nah, sekarang ditanggulangi dengan pompa sementara dulu sambil nanti dinas sumber daya air memperbaiki pompanya. Hingga saat ini warga masih mengandalkan pompa penyedot air untuk mengendalikan banjir di daerah tersebut. Jika tidak dibantu dengan pompa, banjir dipastikan sering terjadi di daerah ini. Ariel Maranus dan Syahbudin Athar laporkan dari Tangerang Selatan. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Tangerang Selatan lebih dari 2 jam. Akibatnya, tembok pembatas kantor Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu roboh. Robohnya tembok dengan lebar 42 meter dan tinggi 4 meter ini diduga karena tidak kuat menahan debit air yang mengalir. Beruntung dalam peristiwa ini tidak terdapat korban jiwa. Namun jalan untuk sementara tidak bisa dilalui karena ditutup untuk memperlancar penyingkiran puing tembok. Untuk sementara warga harus menggunakan jalan alternatif agar bisa melintas. Selain curah hujan tinggi, pondasi tembok yang tidak kuat diduga menjadi penyebab robohnya karena tembok tersebut belum lama selesai dikerjakan. Kejadian longsor ini intensitas hujan yang memang cukup lebat ya, intensitasnya tinggi sekali dan kurang lebih waktunya hampir 1,5 jam ya gitu. Terus untuk longsor panjangnya kurang lebih ada 42 meter. Sementara itu, BPBD bersama instansi terkait langsung melakukan evakuasi material tembok agar jalan bisa segera dilewati. Ariel Maranus dan Syahbudin Athar melaporkan dari Tangerang Selatan. Warga Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan digegerkan penemuan mayat bayi terbungkus kardus mengambang di sungai. Mayat pertama kali ditemukan oleh seorang warga sekitar yang sedang mencari tanah untuk dijadikan peluru ketapel. Warga tersebut curiga melihat sebuah kardus yang dikerubuti lalat. Saat didekati terlihat sepasang kaki keluar dari dalam kardus. Untuk memastikan temuan itu boneka atau bukan, dirinya kemudian memanggil rekannya. Saat kardus dibuka menggunakan kayu,
barulah dengan jelas terlihat mayat bayi laki-laki lengkap dengan tali pusar masih menempel dan sudah dalam keadaan membusuk. Diduga mayat bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut sudah berada di lokasi lebih dari 1 hari, mengingat kondisinya yang sudah berbau tidak sedap. Warga langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Saya nyari tanah ketapel. Nah, pas saya ngeliat ada kaki, kira saya boneka. Nah, saya manggil teman. Kirain saya buat memastiin itu boneka apa bukan. Pas teman saya ngambil kayu, disita, benar. Ternyata itu mayat anak kecil, bayi-bayi. Polisi yang tiba di lokasi segera mengevakuasi mayat bayi ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Kasus penemuan mayat bayi ini masih dalam penanganan kepolisian sektor Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ariel Maranus dan Syahbudin Athar melaporkan dari Tangerang Selatan. Beginilah kondisi jalan yang menghubungkan Desa Taman Jaya dan Desa Ujung Jaya di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang yang sudah puluhan tahun rusak parah dan tak kunjung diperbaiki. Bahkan kerusakan semakin parah ketika musim penghujan. Jalan yang rusak ini merupakan Jalan Taman Nasional Ujung Kulon dan merupakan akses penting bagi warga di 2 desa di Kecamatan Sumur. Jalan tersebut juga merupakan akses utama menuju objek wisata seperti Pulau Pecang, Gua Sangyang Sirah, Pulau Panaitan, dan Taman Nasional Ujung Kulon. Septiadi, truk sopir yang sering melintasi jalan ini, mengaku kendaraannya kerap tersangkut dan mengalami kerusakan. Diperkirakan jalan yang mengalami kerusakan mencapai 15 km. Saya sebagai supir, saya untuk mengeluh untuk jalan ke Ujung Jaya. Bahkan saya sering terjadi potong as, potong per. Saya mengimbau kepada pemerintah Provinsi Banten segera dibangun jalan itu. Kalau bisa gitu, segera. Itu kondisi jalan emang rusak parah ya Pak? Kondisi jalan rusak. Kalau nggak percaya, datangin aja ke Ujung Jaya. Bahkan saya juga sering potong per. Dinas PUPR Provinsi Banten akan mengambil alih Jalan Taman Jaya setelah puluhan tahun tidak pernah mendapatkan perhatian Pemda Kabupaten Pandeglang. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.